Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ambil jurusan, jumpa lagi dengan saya Sofyan selaku dosen di Universitas Bumi Gora yang mengajarkan mata kuliah Hukum dan HAM. Iya. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan terkait dengan sejarah lahirnya HAM. Iya. Bicara tentang sejarah lahirnya HAM, tentu saja kita akan bercerita ya, bagaimana sih hak asasi manusia ini lahir. Kawan-kawan ambil jurusan, hak asasi manusia ini bukan hanya dibicarakan 2, 3, 4 tahun yang lalu atau dibicarakan di era sekarang saja, melainkan yang namanya hak asasi manusia sudah diperjuangkan, sudah dibahas oleh para tokoh kita terdahulu. Misalkan dari zaman Nabi pun yang namanya memperjuangkan akan nilai kemanusiaan, hak kodrat sebagai seorang manusia pun sudah diperjuangkan oleh para nabi. Salah satunya yang Nabi Musa misalkan. Nabi Musa pada saat itu membebaskan manusia dari kezoliman, dari perbudakan Raja Fir'aun. Ini adalah salah satu bentuk upaya Nabi untuk memperjuangkan harkat martabat seorang manusia dari upaya-upaya zolim penguasa pada saat itu. Saya sudah berikan gambaran bahwa Nabi Musa pun memperjuangkan akan hak asasi manusia atau yang dinamakan dari hak kodrat seorang manusia, yang memang itu adalah murni suatu hak mutlak dari seorang manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan ke Nia. Di Babilonia telah dikenal adanya hukum Hammurabi namanya, kawan-kawan ambil jurusan, yang menjamin keadilan bagi masyarakatnya, bagi warga negaranya. Nah, sementara di Salon Athena ya, di Salon Athena sekitar pada 600 tahun sebelum Masehi ya, terjadi pembaharuan dengan memberikan keadilan dan kemerdekaan bagi masyarakatnya pada waktu itu. Masyarakat yang dari kaum miskin maupun kaum budak pada saat itu dimerdekakan oleh sistem-sistem yang dibangun oleh para pejuang keadilan. Selain itu, ada kisah dari seorang kaisar Romawi yang namanya Flavius Anicius ya. Dia juga salah satu tokoh yang memperjuangkan akan hak asasi manusia. Nah, sekitar perjuangannya beliau itu pada tahun 627 Masehi. Dia telah menciptakan aturan hukum yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Hukum inilah yang menjadi dasar sistem hukum di negara-negara barat, kawan-kawan ambil jurusan. Nah, para filsuf Yunani juga ya, seperti Socrates, Plato, Aristoteles ya, telah meletakkan dasar perlindungan dan jaminan pengakuan akan hak asasi manusia dengan menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan apa? Untuk melakukan kontrol sosial agar sekiranya penguasa maupun masyarakat pada saat itu, yang masyarakat yang sekiranya lebih mapan akan dia punya ekonomi, tidak semena-mena terhadap rakyat kecil. Nah, begitu juga dengan penguasa, tidak melakukan upaya sewenang-wenang kepada rakyatnya, sehingga ya para filsuf seperti Plato dan Socrates itu memperjuangkan akan suatu nilai keadilan dengan cara
membujuk para masyarakat pada waktu itu ya untuk melakukan kontrol sosial terhadap perilaku penguasa dan orang-orang yang sekiranya tidak mementingkan akan nilai keadilan. Beberapa tokoh tadi saya sudah paparkan terkait dengan apa yang dilakukan di dalam memperjuangkan akan nilai keadilan dan nilai hak asasi manusia. Nah, sekarang kita berbicara tentang tonggak pertama dari yang namanya hak asasi manusia atau dikenal dengan HAM ya. Tonggak pertama, kemenangan kebangkitan hak asasi manusia dalam pandangan dunia barat ya, tentunya kan dunia barat ya, adalah terjadi di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 ya, yang ditandai dengan lahirnya Perjanjian Agung. Nah, isi dari Perjanjian Agung di sini kawan-kawan ambil jurusan. Pertama, kekuasaan raja harus dibatasi. Nah, kemudian yang kedua adalah hak asasi manusia itu lebih tinggi daripada kedaulatan raja itu sendiri. Nah, yang ketiga, tidak seorang pun warga negara yang merdeka dapat ditahan atau dirampas akan kekayaannya kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Setelah Perjanjian Agung yang dikeluarkan oleh Inggris pada waktu itu, Amerika Serikat pun kawan-kawan ambil jurusan ya tidak mau ketinggalan untuk mendukung akan hak asasi manusia. Pada tanggal 6 Juli 1776 ya, Amerika memuat tentang persamaan dan kebebasan setiap orang yang dilahirkan. Nah, seperti itu. Dari Perjanjian Agung yang terjadi di Inggris kemudian Amerika Serikat, kedua negara ini mengilhami bagi Revolusi Prancis. Nah, Revolusi Prancis melahirkan 5 gagasan penting. Yang pertama akan perlindungan terhadap harta ya. Yang kedua adalah persamaan ya, persamaan derajat manusia pada saat itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Keempat adalah persamaan. Kemudian yang kelima itu adalah pembebasan dari penindasan penguasa. Nah, inilah yang mengilhami Revolusi Prancis sehingga 5 gagasan itu lahir. Kawan-kawan ambil jurusan. Dari perkembangan historis yang saya kemukakan, kawan-kawan ambil jurusan, ditemukan ada indikator perbedaan dari ketiga negara. Misalkan sekarang Perjanjian Agung yang lahir di Inggris lebih menekankan akan pembatasan kekuasaan raja. Nah, kemudian Amerika Serikat menekankan kepada kebebasan individu. Kemudian Prancis menekankan akan persamaan di depan hukum atau sering kita kenal dengan istilah equality before the law. Nah, equality before the law ini diatur secara tegas di dalam konstitusi kita, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di depan hukum.